Halo, kali ini Miss Ci mau menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan sama dengan tumbuhan, ada yang generatif dan juga ada yang vegetatif. Kemarin kita sudah bahas ya di tumbuhan, apa bedanya yang generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang generatif ya, itu berarti pada perkembangbiakannya melibatkan induk betina dan jantan. Jadi melibatkan induk betina dan jantan dengan melakukan proses perkawinan. Itu generatif. Nah, ada apa aja generatif pada hewan? Yang pertama ada namanya ovipar ya. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi tiga. Yang pertama ovipar atau yang disebut dengan bertelur ya. Nah, kamu ingat-ingat aja kalau O itu kan bulat ya, ovipar, jadi dia bentuknya seperti telur, maka ovipar adalah bertelur. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada namanya vivipar. Nah, kalau V ya, depannya V itu berarti beranak atau melahirkan. Kemudian ovovivipar, ada O, ada V, berarti bertelur dan beranak. Ya, ada tiga. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ya, memiliki ciri-ciri. Apa aja ciri-cirinya? Hewan ovipar atau yang disebut dengan bertelur itu berarti individu baru ya, individu baru tumbuhnya di dalam cangkang telur. Ya, jadi individu barunya itu berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur. Nah, telurnya adanya di mana? Telurnya bukan di dalam tubuh induknya, melainkan telurnya berada di luar tubuh induk. Ya, ada di luar tubuh induknya. Nah, biasanya yang melindungi telur ini atau cangkang telurnya itu keras. Ya. Ciri-ciri lainnya adalah telur ini dierami ya oleh induknya. Biar apa? Biar hangat. Ya, dierami. Kemudian nanti ketika waktunya sudah tiba, individu baru menetas dan keluar dari dalam telur. Biasanya hewan-hewan yang ovipar atau bertelur ini biasanya adalah sejenis unggas ya. Tidak cuma unggas, biasanya reptil juga bertelur. Selanjutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau disebut vivipar. Ciri-cirinya apa saja? Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak, individu barunya itu tumbuh dan berkembang bukan di dalam telur, melainkan di dalam tubuh induknya ya. Jadi individu baru berkembang dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Di mana? Adanya di rahim. Oke. Ada di dalam rahim induknya. Kemudian apalagi? Individu baru ya, setelah dia ada di dalam rahim, kemudian sudah cukup untuk keluar, kemudian dia akan keluar dari tubuh induknya. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri lainnya biasanya yang vivipar itu adalah hewan mamalia. Ya, hewan mamalia ini biasanya memiliki daun telinga, memiliki bulu yang banyak, dan memiliki kelenjar susu.
karena mamalia biasanya menyusui bayinya, jadi punya kelenjar susu. Berikutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau disebut dengan ovovivipar. Ciri-cirinya apa untuk hewan yang ovovivipar atau bertelur dan beranak? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya untuk hewan yang bertelur dan beranak, individu barunya akan tumbuh dan berkembang ya di dalam telur. Sama tuh kayak ovipar, di dalam telur. Ya, nah, tapi telurnya ada di mana? Kalau ovipar telurnya keluar, kalau yang ini vivipar telurnya itu ada di dalam tubuh induknya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang ovovivipar atau bertelur dan beranak, individu baru berkembang di dalam telur dan telurnya ada di dalam tubuh induknya. Jadi induknya tidak perlu mengerami karena telurnya sudah ada di dalam tubuh induknya. Ketika si individu baru ini ya menetas atau keluar dari dalam telurnya, ya, individu baru ini akan keluar dari tubuh induknya, sudah tidak lagi di dalam telur, gitu ya. Jadi telurnya ini menetas di dalam tubuh induknya dan keluar dari tubuh induknya ini sudah berupa individu baru, gitu. Jadi seperti melahirkan, ya. Oke, berikutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Sama dengan tumbuhan ya. Kalau yang tadi generatif melalui proses perkawinan, kalau yang vegetatif tidak ada, tidak melibatkan induk betina dan jantan dan tidak ada proses perkawinan. Jadi hanya ada satu induk saja. Ya, hanya ada satu induk, nggak ada jantan, tidak ada betinanya. Dan biasanya hewan-hewan yang perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah hewan-hewan yang tidak sempurna dari segi organ ya. Jadi organ reproduksinya tidak punya. Ya, biasanya hewan-hewan bersel satu dan lain-lain. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif ya, ada namanya dengan cara tunas. Contoh hewannya adalah hidra ya. Jadi ini hidra yang sudah dewasa, nanti dia akan tumbuh tunas nih di tubuhnya ya. Kemudian tunas itu akan tumbuh di badan induk hidra ya, hingga si individu baru ini dia mulai dewasa. Ketika si individu baru dewasa, dia copot dari tubuh induknya, copot kemudian dia tumbuh menjadi hidra baru. Nah, hewan lain selain hidra yang melakukan tunas itu adalah ubur-ubur. Jadi hewan ubur-ubur juga perkembangbiakannya secara vegetatif, yaitu tunas. Berikutnya ada hewan planaria ya, yang perkembangbiakannya secara fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Fragmentasi itu adalah proses di mana individu baru itu terbentuk dari pembelahan ya. Contohnya planaria. Planaria dipotong menjadi dua. Nih, kita potong jadi dua, tumbuh menjadi dua planaria. Ya. Dipotong secara horizontal maupun secara vertikal, dia akan tumbuh potongannya ya, hasil potongannya itu akan tumbuh menjadi individu baru.
Ya, dipotong planaria menjadi 3 bagian, hasil potongannya akan tumbuh menjadi 3 individu baru begitu. Ya. Contoh hewan lain yang melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi adalah bintang laut. Ya, jadi bintang laut ini juga bisa secara vegetatif yaitu fragmentasi. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara membelah diri. Hewannya apa? Contohnya adalah amuba. Nggak cuma amuba ya, ada lagi namanya paramecium. Jadi amuba dan paramecium ini memiliki satu sel. Hewan yang hanya memiliki satu sel saja. Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri. Bedanya apa membelah diri dengan fragmentasi? Kalau membelah diri, ya perhatikan nih gambarnya. Menjadi 2 bagian. Ya, ada satu amuba, kemudian amuba ini perlahan-lahan ya dia melebar nih inti selnya. Kemudian dari inti sel yang melebar, inti selnya terbelah menjadi 2 dan kemudian dia membelah diri menjadi 2 bagian. Ya, berbeda dengan fragmentasi yang bisa menjadi beberapa bagian atau lebih dari 2. Jadi kalau membelah diri itu menjadi 2 bagian, kalau fragmentasi yang tadi cacing planaria itu bisa lebih dari 2. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya, penjelasan singkat tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Semoga ini bisa membantu kamu dalam belajar IPA untuk nanti PTS ya. Terima kasih, bye-bye.